فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian peristiwa yang ketujuh, kata beliau rahimahullahu taala, wa fihi akha asyraful akhyari bainal muhajirin wal ansari. Dan pada tahun ini juga manusia pilihan termulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum al-ansar. Ini kisah al-mu'akhah, saling mempersaudarakan. Iya. Jadi ini kalau di pembahasan tata negara, ini namanya politik membangun negara. Karena kekuatan negara itu persatuan dan kebersamaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan al-ansar. Jadi mereka ini sudah bersaudara sebenarnya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna apa? Innamal mu'minuna apa? Ikhwa. Sungguhnya kaum mukminin itu ikhwa, bersaudara. Asalnya sudah bersaudara, tapi di sini dipersaudarakan lagi supaya lebih kuat. Karena mana persaudaraan di sini kepada hal yang lebih khusus lagi. Mana yang lebih khusus? Ada bentuk baiat di dalamnya, komitmen. Iya, persaudaraan membantu di dalam segala keperluannya dan persaudaraan ketulusan terhadap saudaranya. Iya, ketulusan terhadap saudaranya. Jadi disebut di kisah persaudaraan ini itu jumlahnya ada 90 orang. Di sebagian riwayat disebutkan 100 orang. Sebagian riwayat disebutkan 100 orang. Mereka dipersaudarakan di atas hak untuk saling membantu, bahkan saling mewarisi setelah kematian. Walaupun tidak memiliki hubungan dawil arham. Iya. Itu ayat ya, walikullin ja'alna mawaliya. Itu ayat yang dimaksud, tapi ada pembahasannya terkait dengan ayat apakah dia mansukh atau tidak. Ya maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan jumlah itu. Iya. Dan itu di rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena kata Anas di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, qad halafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy wal Ansari fi dari. Kata Anas, Nabi membuat hilf, saling berjanji antara orang Quraisy dan orang Ansar di rumahku. Maksudnya dari kaum Muhajirin dan kaum Al-Ansar. Jadi ini mu'akhah ya, dipersaudarakan akan hal tersebut. Dan ini kita petik darinya pelajaran sebagaimana yang telah saya singgung akan pentingnya memahami makna ukhuwah ini. Iya. Nah belakangan ini nggak tahu ya, orang-orang kenal sunnah, mulai belajar sunnah, tapi subhanallah semangat sunnah, tapi semangat juga berkelahi, semangat bertengkar sama orang. Ini penyakit ya, nggak tahu dari mana asalnya dia. Orang itu kalau dia belajar, itu semangatnya bersaudara kalau dia belajar. Dia semangatnya menjadi sebab kebaikan. Menjadi sebab kebaikan. Jangan kalau seorang itu belajar, dia semangat berpecah. Sedikit ribut sama yang lain.
Ini kadang banyak hal seperti yang dikatakan oleh sebagian as-salaf rahimahumullah. Para salaf itu ditinggikan karena mereka bicara untuk mencari ridha Allah, untuk keagungan agama. Ya, kalau kita berbicara untuk keagungan diri sendiri, cari ridha manusia, itu menjadi masalah kadang diperbaiki. Dan ini saya ingatkan ya, karena ini penyakit berbahaya dan terlihat di banyak tempat di tengah orang-orang yang belajar sunnah. Dan itu menunjukkan ada yang tidak beres dalam cara belajarnya, dan ada yang tidak beres pada niat-niatnya. Karena kalau niatnya baik, hasilnya juga bagus. Iya. Karena itu dirapikan hal-hal yang seperti itu. Lebih bagus orang itu berada di akhir, di belakang sana. Dia pengikut saya, tapi pengikut dalam kebaikan. Daripada dia mau di depan, mau jadi tokoh penggagas, mau jadi panitia, mau jadi ini, tapi ujung-ujungnya bikin perpecahan, bikin permusuhan. Nah itu tidak bagus yang seperti itu. Kan sederhana tapi dia di atas sunnah, itu lebih baik daripada dia sungguh-sungguh tetapi bikin hal-hal yang keluar dari sunnah. Baik, maka diperhatikan ini ya, makna mu'akhah, dipersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum al-ansar. Iya. Dan ini penting untuk seorang penuntut ilmu.